Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul kita ID dalam review model kit skala 1:144 High Grade Iron Blooded Orphans Gundam Astaroth Renascimento yang muncul dari side story manga Gundam Iron Blooded Orphans Gekko dan dipiloti oleh RG Mirage. Ya, kurang lebih latar belakangnya udah Bang Glid sebutin di unboxingnya, jadi kesana aja kalau mau lebih lengkapnya. Kit ini kurang lebih masih ngikutin desainnya Astaroth yang biasa, yaitu mengadaptasi desain asimetris. Apa itu asimetris? Asimetris adalah bisa dibilang yang desain yang tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang adalah kanan sama kirinya beda. Bisa dilihat dari desain tubuhnya, ada yang beda di kanan kiri meskipun masih ada yang sama juga. Ya masih sama kayak Astaroth yang biasa lah. Kit ini kurang lebih Bang Glid kasih nilai 7,5/10. Kenapa? Karena ya meskipun aksesorisnya banyak, penampilannya enak dilihat, tapi kalau udah dipakein aksesorisnya, maksudnya dipegangin, sendinya jadi letoy banget. Dan ini kurang Bang Glid bahas di dalam videonya, jadi Bang Glid ungkapkan lagi di sini. Cuman di bagian akhirnya aja dikit, dan Bang Glid rasa masih kurang pembahasannya. Jadi Bang Glid sebutin lagi, makanya itu menjadi poin pengurang dari nilai keseluruhan kit ini. Tapi meskipun begitu, desain dari Gundam Astaroth Renascimento ini nggak bakal kalah dari Gundam-Gundam yang muncul di anime Gundam Iron Blooded Orphans. Ya nggak kalah saing lah gitu istilahnya ya kan. Jadi itu tadi penilaian singkat dari Bang Glid untuk kit ini. Dan bagi kalian yang belum pause dan close video ini, mari kita lanjutkan videonya. Check it out. Gundam Astaroth Renascimento, varian terbaru dan sejauh ini yang terakhir dari Gundam Astaroth setelah berulang kali dilempar ke pasar gelap. Dari segi desain atau tampilan, Gundam Astaroth Renascimento menerapkan konsep asimetris yang sama dengan Gundam Astaroth. Dari segi proporsinya, Bang Glid rasa eksekusi mokitnya terlihat lebih tinggi dan lebih ramping dari line art desain aslinya, terutama di bagian perutnya. Dan kalau Bang Glid ingat-ingat, kebanyakan kit high grade Iron Blooded Orphans yang pakai Gundam frame kurang lebih sama karakteristik proporsinya, yaitu kelihatan lebih ramping. Dari segi perakitannya menurut Bang Glid nggak terlalu rumit karena ini udah yang entah keberapa kali Bang Glid rakit high grade Iron Blooded Orphans yang pakai Gundam frame. Jadi Bang Glid cukup familiar dengan bentuk-bentuk partnya karena walaupun beda bentuk, cara masangnya nggak terlalu beda jauh. SIM lainnya ada di beberapa tempat yang kelihatan ada di belakang kepala, armor bahu kanan, armor lengan bawah, dan armor betis. Sisanya ada di frame yang udah ketutup sama armor atau jadi detail panel line. Artikulasinya kepala double ball joint yang bisa ke atas, ke bawah, dan ke samping. Perut bisa ditekuk dan pinggangnya ball joint. Bahunya bisa ditekuk ke atas dan ball joint. Armor bahu bergerak terpisah. Lengan mekanis di bahu kanannya bisa diputar dan ditekuk di pangkalnya. Siku lengan mekanisnya double joint, bisa diputar dan pergelangannya ball joint yang cukup terbatas. Ya paling nggak bisa diputar lah. Lengannya bisa ditekuk ke atas dan bisa diputar. Siku joint tunggal tipikal high grade Gundam frame. Pergelangan tangannya ball joint. Armor pinggang depan ball joint tapi harus dipisah. Armor pinggang samping bisa ditekuk dan diputar. Kakinya bisa ke depan, ke belakang dan ke samping. Join antar kakinya bisa digerakin satu sama lain, pahanya bisa diputar, lututnya double joint tekuk yang walaupun betisnya beda nggak terlalu ngaruh, pergelangan kakinya ball joint dan kakinya bisa diputar dan ditekuk ke bawah. Secara keseluruhan artikulasinya bisa dibilang standar Gundam frame, nggak terlalu terhambat tapi ya nggak wah-wah banget. Kita lanjut ke aksesorisnya. Pertama kita dapat sepasang tangan menggenggam dan satu tangan menggenggam dengan pergelangan tertekuk bawaan Astaroth Origin. Dan punggung tangannya masih harus kongsian juga. Kedua, dua unit combat knife atau tactical knife. Bisa langsung dicolokin ke tangannya dan ada holdernya kalau mau disimpan di armor pinggang sampingnya. Ketiga, satu unit rifle yang sama kayak punya Astaroth. Simple, cukup detail, dan ada holdernya juga kalau mau disimpan di armor pinggang sampingnya.
Keempat, satu unit demolition knife. Masih sama juga kayak punya Astaroth. Bilah dan handle-nya bisa ditekuk untuk mode tersimpan dan ada konektornya kalau mau disimpan di backpacknya. Kelima, satu unit bastard chopper, atau kalau ditranslate jadi pemotong keparat. Ada handle-nya kalau mau dipegang, dilengkapi dengan explosive dance atau dance tipe peledak di bagian ujungnya. Bisa digabungin dengan demolition knife dengan cara colokin bastard chopper ke lubang colokan konektor penyimpan demolition knife saat demolition knife dalam mode terbuka. Dan bisa disimpan di backpacknya pakai konektor penyimpanan khususnya. Keenam, satu unit sub knuckle yang sebenarnya terbuat dari part dengkulnya Garm Brody. Pergelangannya ball joint dan diposisikan di lengan kiri Gundam Astaroth Renacimento. Ketujuh dan yang terakhir, sebenarnya ini salah satu dari sekian banyak part ekstranya, tapi tetap dicantumin cara perakitannya di dalam manualnya, yaitu sub knuckle yang sama persis kayak punya Gundam Astaroth. Bisa dipakein ke kit ini sih, tapi Bang Glid rasa kurang cocok karena bukan pada tempatnya. Aksesorisnya terbilang cukup banyak dan bervariasi juga. Mengingat harganya yang lumayan tinggi untuk lini high grade Iron Blooded Orphans, Bang Glid rasa cukup wajar. Apalagi kita dikasih banyak part ekstra yang bisa kita manfaatkan untuk kit base dan custom kit-kit kita. Dari desain asimetrisnya Gundam Astaroth Renacimento ini ada satu bagian yang Bang Glid kurang serak liatnya, yaitu Viven atau blade antenanya yang gede sebelah. Ya sesuai namanya sih, blade antena, tapi kalau udah segede gitu kenapa nggak dikasih handle aja sekalian biar bisa dipegang? Kan lumayan ada nambah satu lagi senjatanya kan. Kekurangan dan kelebihan kit ini masih sama kayak high grade Gundam-Gundam di lininya. Detailnya tajam merata, proporsinya sedap dipandang, dan pilihan aksesoris yang beragam menjadi daya tarik utama dari kit ini. Tapi dibalik itu semua ada sim line yang bikin gatel mata, ada memar yang gak bakal hilang sebelum dicat, dan ada warna yang gak lengkap tanpa stiker, bahkan setelah dipakein stikernya pun masih ada yang kurang. Tapi ya namanya juga cuma high grade kan. Ketahanan sedikit ini juga Bang Glid rasa cukup parah, terutama di tangannya. Gimana nggak parah? Di tangan kanannya ada lengan mekanis dan di tangan kirinya juga ada sub knuckle yang meski keduanya hanya terdiri dari beberapa part, tapi cukup untuk membuat lengannya turun kalau dipakai senjatanya yang lain, dan yang jelas butuh kesabaran ekstra buat sekedar ngeposeinnya. Dan ngomong-ngomong soal harga juga, menurut Bang Glid merupakan aspek yang jatuh tepat di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan kit ini. Karena bagi yang nggak tertarik dengan kit ini akan menganggap kalau harga kit ini kurang masuk akal. Tapi bagi yang ngerti value atau nilai kit ini, pasti beranggapan kalau bandrol harganya termasuk dalam kategori yang wajar. So that's it kawan-kawan, review high grade Gundam Astaroth Renacimento dari Gunpowder.id. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih kurang Bang Glid mohon maaf. Makasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker. Kebenaran selalu jaga kesehatan.